Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali di channel kita, Fajar Quiz Victor. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal tes wawasan kebangsaan ya, tes CPNS dan kedinasannya tentang TWK atau tes wawasan kebangsaan. Ada 10 soal, yaitu dari nomor 21 sampai nomor 30 ya teman-teman ya. Langsung saja, ini dia soal yang pertama. Ini soal yang kedua. Ini soal yang ketiga. Ini soal yang keempat. Ini soal yang kelima. Ini soal yang keenam. Soal yang ketujuh. Soal yang kedelapan. Soal yang sembilan. Dan soal yang ke-10. Baiklah, kita akan bahas satu persatu soalnya teman-teman ya. Oke. A few moments later. Baik, untuk soal yang pertama yaitu nomor 21. Dahulu Indonesia pernah diberi nama Dwipantara oleh India. Apakah artinya A. Pulau seberang, B. Negara padi, C. Negara emas, D. Negara perantara, E. Kepulauan Laut Selatan. Bangsa India memberi nama Indonesia dengan Dwipantara yang artinya adalah Kepulauan Tanah Seberang. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal kedua. Suatu organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan disebut A. Pemerintah, B. Kerajaan, C. Negara, D. Kekuasaan, E. Politik. Sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan dan kedaulatan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah negara. Maka jawabannya adalah yang C. Negara ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Sumber hukum dari keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama disebut A. Statu, B. Custom, C. Jurisprudensi, D. Treaty, E. Doktrin. Keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama disebut jurisprudensi. Ya. Oke, jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Hukum yang mengatur tata cara melaksanakan serta mempertahankan isi dari hukum material disebut hukum A. Material, B. Formal, C. Private, D. Publik, E. Positif. Hukum yang mengatur dan mengikat tata cara menjalankan dan mempertahankan peraturan hukum material disebut dengan hukum formal ya teman-teman ya. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 25. Berikut yang bukan merupakan raja dari kerajaan Singosari adalah A. Tohjaya, B. Ken Arok, C. Raden Wijaya, D. Ranggawuni, E. Anusapati. Yang pernah menjadi raja di kerajaan Singosari adalah Ken Arok atau Raja Sang Amurwabumi dari 1222 sampai 1247. Kemudian Anusapati 1247 sampai 1249, Tohjaya 1249 sampai 1250, Ranggawuni atau Winuswardana 1250 sampai 1272, Kertanegara 1272 sampai 1292. Jadi yang bukan Raja Singosari adalah Raden Wijaya. Jawabannya yang C ya, teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Masa puncak kejayaan Sriwijaya pada saat kepemimpinan A. Dapun Tahyang, B. Bala Putra Dewa, C. Sanggrama Wijaya Tumanga, D. Samaratungga, E. Pramowardhani. Kita lihat, Sriwijaya mengalami puncak kejayaan ketika masa pemerintahan Raja Bala Putra Dewa. Yang benar adalah yang B ya teman-teman ya.
Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Mata uang lira adalah uang dari negara A. Spanyol, B. Turki, C. Finlandia, D. Italia, E. Mesir. Mata uang lira adalah mata uang dari negara Italia. Maka jawabannya adalah yang D ya. Teman-teman, baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Di antara pernyataan berikut yang tidak tepat berkaitan dengan sistem pemerintahan di Amerika Serikat adalah bentuk negara federasi, presiden hanya sebagai simbol negara saja, C. menerapkan sistem pemerintahan presidensial, D. terdapat pemisahan yang keras antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, kemudian yang E. pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu paket secara langsung. Sistem pemerintahan di Amerika Serikat adalah presidensial, yaitu presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus. Jadi jawaban yang tidak tepat adalah presiden sebagai simbol negara. Jawabannya adalah yang B ya, teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke soal 29. Badan Perwakilan Rakyat yang anggota-anggotanya dipilih di antara calon partai yang ada di Inggris untuk masa jabatan 5 tahun disebut A. House of Commons, B. House of Lords, C. National Assembly, D. The House of Representatives, E. National People's Congress. House of Commons adalah badan perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih di antara calon partai yang ada di Inggris untuk masa jabatan 5 tahun. Maka jawabannya adalah yang A ya, teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke soal yang terakhir. Organisasi PBB yang melakukan pengawasan di bidang ketenagakerjaan dan perburuhan adalah A. WHO, B. UNESCO, C. ASEAN, D. ILO, E. UNHCR. WHO bergerak di bidang kesehatan, UNESCO bergerak di bidang pendidikan, UNHCR bergerak di bidang kemanusiaan, sedangkan ILO bergerak di bidang perburuhan, dan ASEAN adalah organisasi bangsa-bangsa Asia Tenggara. Maka jawaban yang benar adalah yang ILO ya, karena dia bergerak di bidang perburuhan sama dengan ketenaga kerjaan. Maka jawabannya adalah yang D ya, teman-teman ya. Udah selesai 10 soal tes wawasan kebangsaannya. Semoga bermanfaat untuk persiapan teman-teman semua dalam menghadapi tes CPNS dan kedinasannya. Silakan yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak yang subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya terus, dan teman-teman tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Bantu channel ini berkembang dengan cara like, komen, dan share ke teman-teman kita semua. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.